Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen data. Hari ini kita akan membahas mengenai mengolah dan menyajikan data kategorik. Data kategorik atau data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kategori atau data yang kita klasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Contoh, kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi. Kategori pendapat yang setuju dan tidak setuju, dan sebagainya. Sedangkan mengolah data adalah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Data ringkasan yang diperoleh dari pengolahan data itu bisa berupa jumlah, rata-rata, persentase, dan sebagainya. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel dan grafik seperti tabel, grafik bar, box plot, pie chart, dan line graph. Kita akan bahas yang pertama mengenai tabel. Penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Contoh untuk data kategori yang akan kita ubah ke dalam bentuk tabel. Jadi berikut adalah contoh data di mana data ini berdasarkan tahun dan daerah distribusinya dikategorikan menjadi daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Data tersebut untuk membuatnya menjadi sebuah tabel, maka kita buka SPSS, klik Analyze, Report, dan Case Summarize. Kita masukkan variabel kategoriknya yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya ke dalam kolom variabel, dan grouping variabelnya kita masukkan tahun. Kemudian di bagian statistiknya kita pindahkan nilai yang ada di sebelah sel statistik dikembalikan ke kolom yang kiri, sehingga di sel statistik itu kosong, tidak ada sama sekali. Kemudian klik continue dan OK. Berikut adalah hasil tabel atau tampilan tabel kategorik yang sudah kita buat di SPSS. Selanjutnya, ini adalah contoh data yang akan kita gunakan untuk membuat diagram batang, diagram garis, plot bar, dan pie chart. Ini adalah data 10 besar provinsi dengan penambahan COVID-19 terbanyak. Data yang kita gunakan adalah data provinsi dan kumulatif positifnya. Silahkan nanti untuk data ini juga teman-teman masukkan ke dalam SPSS untuk diolah datanya. Yang pertama, kita akan coba buat grafik bar dari data tersebut. Apa itu grafik bar? Grafik bar adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran yang sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang itu tidak boleh saling menempel dan jaraknya harus sama. Grafik batang bisa berupa grafik batang tunggal, berganda, atau komponen berganda. Untuk membuat grafik bar di SPSS, caranya adalah klik graph, kemudian legacy dialog, dan kemudian pilih bar. Untuk bar chartnya kita pilih yang simple, lalu kita masukkan variabelnya ke dalam kolom, atau kita masukkan nilai positif kumulatifnya ke dalam variabel, dan kategori aksisnya adalah provinsi. Kemudian klik OK. Ini adalah output tampilan grafik bar yang sudah dibuatkan oleh SPSS. Jadi di situ ada provinsi Bali, kemudian Banten, DI Yogyakarta, dan seterusnya, dan di sumbu Y-nya itu adalah nilai positif kumulatifnya. Selanjutnya adalah box plot. Box plot adalah ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau sweetness
ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman data pengamatan. Pada box plot yang bisa kita ketahui itu ada 4. Ada nilai minimum, kemudian ada nilai Q1, Q2, Q3, dan ada nilai outliers. Jadi kita bisa mengetahui outliers. Bagaimana cara mengetahuinya? Sudah saya tampilkan di sisi kiri, itu ada dari mana kita mengetahui nilai Q1, Q2, dan seterusnya. Cara untuk membuat box plot di dalam SPSS adalah dengan klik graph, legacy dialog, dan bagian box plot. Di box plot kita pilih box plot yang simple, dan data in chart-nya kita pilih yang summarize of separate variable. Kemudian klik define. Kemudian pada bagian define simple box plot-nya kita masukkan variabel positif kumulatif ke dalam box represent. Kemudian klik OK. Berikut adalah output untuk tampilan box plot. Di situ kita lihat ada nilai maksimum, minimum, kemudian nilai Q1, Q2, Q3, dan ada outliernya 1. Pie chart. Pie chart atau kita kenal juga dengan diagram pie itu adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Bagian-bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen. Untuk membuat pie chart di SPSS, caranya adalah dengan klik graphs, legacy dialog, dan pie. Pada pie chart kita pilih data in chart-nya yang value of individual cases, define, kemudian selanjutnya kita masukkan nilai positif kumulatif ke dalam slice represent, dan kita masukkan provinsi ke dalam slice label. Kemudian klik OK. Maka akan tampil output pie chart yang ada di SPSS. Jadi di situ bisa dilihat bahwa positif kumulatif terbesar ada di daerah DKI Jakarta yang berwarna hijau, selanjutnya adalah Jawa Barat yang berwarna biru, dan seterusnya. Yang terakhir adalah line graph atau grafik garis. Grafik garis adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem salib sumbu. Pada garis horizontalnya atau sumbu X-nya biasanya kita tempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya tetap seperti tahun dan ukuran-ukuran. Sedangkan pada garis tegaknya atau sumbu Y-nya itu kita tempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya berubah-ubah seperti harga, biaya, jumlah, dan lain-lain. Jadi kalau pada kasus kita, sumbu X-nya itu nanti akan ditempati oleh nama-nama provinsinya, sedangkan pada sumbu Y-nya itu akan diisi oleh jumlah total kumulatif kasusnya. Cara membuat grafik garis di dalam SPSS adalah klik graphs, legacy dialog, dan pilih line, pilih simple line, dan untuk data in chart-nya pilih value of individual cases, klik define. Masukkan positif kumulatif ke dalam line represent dan masukkan provinsi ke dalam kategori label. Klik OK. Ini adalah output untuk grafik garis. Bisa dilihat bahwa provinsi itu tadi ada di bagian sumbu X dan nilai positif kumulatifnya ada di bagian sumbu Y. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengolahan dan menyajikan data kategori. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.